Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada yang sama-sama mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dalam satu majlis, mempertemukan kita dalam satu forum, yaitu mengkaji dan mengaji ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Zakat TV yang sama-sama semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita, setiap manusia tentu punya keinginan, harapan, cita-cita, dan impian. Setiap manusia juga sering mendapatkan ujian, musibah, halangan, dan tantangan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita berharap agar obsesi kita cepat tercapai? Apa yang harus kita lakukan agar musibah demi musibah yang menimpa pada diri kita, persoalan-persoalan yang menghimpit dalam kehidupan kita, tentunya para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sering kita lakukan adalah yang pertama, yaitu ikhtiar. Kita usaha sebagaimana manusia-manusia yang lain, yaitu dengan cara berusaha sekuat tenaga dengan cara kita atau dengan cara manusia yang disebut dengan pendekatan kemanusiaan atau pendekatan secara insani. Tetapi ada juga di samping melakukan usaha ikhtiar pendekatan kemanusiaan, tidak sedikit yang menempuh cara pendekatan ilahiyah atau yang sering disebut dengan spiritual approach. Bagaimana meraih sebuah impian, cita-cita, harapan, dan keinginan, yaitu dengan cara riyadhah, spiritual approach, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini ulama memberikan resep kepada kita. Ada 5 hal yang harus kita jaga dan sekaligus kita tingkatkan. Apa kelima hal yang harus kita jaga? Apa 5 hal yang harus kita tingkatkan? Metode ini untuk lebih memudahkan daya ingat kita dan untuk lebih menghafal, sebut saja dengan the 5 of T, yaitu 5T. T yang pertama yang harus kita jaga adalah takbiratul
ula. Apa yang dimaksud dengan takbiratul ula? Apa yang dimaksud dengan menjaga takbiratul ula? Yaitu kita berusaha bagaimana setiap sholat fardu kita tidak tertinggal takbiratul ula sang imam. Kalau kebetulan kita menjadi makmum, begitu imam sudah Allahu Akbar, maka kita yang ada di belakangnya ini sudah ada di belakang sang imam, kemudian mengikuti Allahu Akbar. Ini artinya bahwa setiap sholat 5 waktu, 5 fardu, kita usahakan bisa sholat di belakang imam, atau bahkan kita menjadi imam. Dan tentunya ini bisa dilaksanakan kalau kita bisa sholat berjamaah, sholat bersama-sama. Ini adalah satu metode yang cukup ampuh. Bahkan Rasulullah SAW senantiasa memberikan instruksi kepada para sahabatnya. Ketika ada salah seorang sahabat sedang dilanda masalah, ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW atas solusi persoalan yang sedang dihadapi oleh para sahabat, maka Rasulullah sebelum menyuruh ikhtiar, yang terlebih dahulu adalah dengan cara sholat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memerintahkan kepada kita sebagai manusia meminta pertolongan di dalam menyelesaikan masalah itu dengan sholat. Surat Al-Baqarah ada salah satu ayat yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Berarti yang tidak iman tidak mendapatkan wahai, tidak dapat panggilan. Karena panggilan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ista'inu, ini fi'il amar. Ista'ana, yasta'inu. Ista'in, jamaknya ista'inu, minta tolonglah kalian wahai orang-orang yang beriman. Ketika kalian mendapatkan masalah, ketika kalian punya hutang yang tidak kunjung lunas, ketika Anda punya piutang yang tidak kunjung terbayar, ketika Anda dagang bertahun-tahun tapi selalu mengalami kerugian, kerja di sebuah perusahaan atau kantor tetapi karir mandek tidak naik-naik, ketika rumah tangga bertahun-tahun tetapi tangisan anak kecil belum hadir di tengah-tengah keluarga, ketika hidup bermasyarakat ada tetangga kanan kiri yang sengaja membuat masalah sehingga kehidupan bermasyarakat tidak nyaman, tidak tenang, itu semua adalah ista'inu, kata Allah, minta tolonglah kalian. Dengan apa? Yaitu dengan cara ista'inu bisabri, dengan sabar, bersikap sabar. Kemudian yang kedua adalah wassalati, yaitu dengan cara sholat, sabar dan sholat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, insya Allah kita akan kembali lagi. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Ketika kita punya masalah,
Yang harus kita lakukan adalah bersikap sabar dan kemudian menjalankan sholat. Ustadz, saya sudah sholat, tetapi kenapa persoalan demi persoalan yang menimpa pada diri saya tidak kunjung usai? Harapan, impian, cita-cita, keinginan kenapa tidak tercapai? Oh, boleh jadi ada yang salah. Oleh karena itu tingkatkan nilai atau kualitas sholatnya. Atau boleh jadi sholat yang kita lakukan belum sesuai dengan sholat yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana Rasulullah sholat? Yaitu dengan tertib. Tertib waktu, tertib tempat, dan tertib cara. Kapan Rasulullah sholat? As-salatu tiha. Sholat tepat pada waktunya. Bagaimana Rasulullah sholat? Yaitu Rasulullah dengan berjamaah. Man sholla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibalahu bara'atani. Bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Man sholla lillahi arba'ina yauman, barang siapa yang sholat karena Allah 40 hari 40 malam dalam keadaan berjamaah, tidak tertinggal takbiratul ula, tidak tertinggal takbiratul ula sang imam, kutibalahu bara'atani, maka baginya 2 kebebasan, akan diberi 2 keuntungan. Apa itu? Bara'atum minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Wa bara'atum minan nifaq, terbebas dari sifat munafik. Rasulullah salat jamaah. Kemudian yang ketiga adalah tertib tempat di mana salatnya, yaitu di masjid di mana azan itu dikumandangkan. Kita di sini tidak akan berbicara tentang sah atau tidak sah salat di rumah, tetapi yang kita tekankan adalah sholat yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kemudian T yang kedua yang harus kita jaga, kita tingkatkan, yang kita pertahankan. T yang kedua adalah tilawatul Quran. Quran adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai way of life. Barang siapa yang mau baca Al-Quran, maka dia hatinya akan terang, pikirannya akan terang, sehingga dia akan menjadi tenang. Ketenangan ini adalah merupakan sumber, merupakan modal untuk menyelesaikan masalah. Ketika hati kita menjadi tenang, maka pikiran kita jernih. Kita pun berpikir secara jernih bagaimana bisa menyelesaikan persoalan. Tetapi kalau hati kita ruwet, pikiran kita jelimet, tidak bisa berpikir dengan jernih, maka bacalah Al-Quran. Persoalan demi persoalan yang menimpa bangsa kita, persoalan-persoalan yang menimpa saudara-saudara kita, itu dikarenakan sudah banyak saudara-saudara kita yang meninggalkan Al-Quran. Sehingga persoalan demi persoalan semakin menumpuk, tidak kunjung selesai. Harapan tidak akan pernah tertunai. Kenapa? Karena tidak lagi mau berakrab-akrab dan bermesra-mesra dengan Al-Quran. Betul kata seorang ulama besar, yaitu Syekh Aqib Arsalan, limada ta'aharul muslimun, kenapa umat Islam ini tertinggal dengan umat-umat lain, dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa Islam kalah dengan negara-negara lain. Kata beliau, karena umat Islam sekarang sudah banyak yang meninggalkan Al-Quran. Siapakah orang-orang yang meninggalkan Al-Quran? Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang meninggalkan Al-Quran yang pertama adalah orang yang tidak punya Al-Quran. Kalau orang nggak punya Al-Quran, bagaimana dia mau baca Al-Quran? Al-Quran saja tidak punya. Kemudian yang kedua, orang yang punya Al-Quran tapi tidak mau baca. Al-Quran hanya dijadikan sebagai sesuatu yang jimat. Jimat itu barang siji di rumah, ya, sebagai aji-aji,
sebagai benda bertuah, dimasukkan ke dalam bufet, lama nggak dibuka sampai kemudian berdebu, hanya sebagai pajangan di etalase, di lemari. Kemudian yang ketiga, orang yang punya Al-Quran, mau baca Al-Quran tetapi tidak mengerti isi kandungan Al-Quran, ini juga termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Kemudian yang keempat, orang yang punya Al-Quran, mau baca Al-Quran, mengerti isi Al-Quran tetapi tidak mau mengamalkan Al-Quran, ini juga orang yang meninggalkan Al-Quran. Kemudian yang kelima, orang yang punya Al-Quran, mau baca Al-Quran, mengerti isi kandungan Al-Quran, mau mengamalkan Al-Quran tetapi tidak mau mendakwahkan Al-Quran. Bagaimana cara mendakwahkan Al-Quran? Alhamdulillah sekarang sudah banyak berdiri taman pendidikan Al-Quran, pesantren-pesantren yang mengajarkan Al-Quran. Maka kita kirim anak-anak kita atau undang guru kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian kalau kita bicara soal Al-Quran, kita pasti akan terkagum-kagum. Begitu sangat luar biasa keistimewaan daripada Al-Quran. Salah satu keistimewaan Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang mudah dihafal. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjamin, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri, kata Allah. Dijamin bahwa apabila kita mempunyai kemauan, punya tekad yang kuat, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan membimbing kita untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Kita belum pernah mendengar ada pemuka atau tokoh-tokoh agama lain yang hafal kitabnya, tetapi Al-Quran dihafal oleh semua kalangan. Bahkan sekarang ini ada satu dewan juz, kebetulan saudara-saudara kita yang kerja di Hong Kong, para migran-migran BMI, mereka membuat grup-grup, 30 orang, 30 orang. Mereka membuat satu halakoh yang dinamakan grup Odoj, One Day, One Juz. Kemudian malam harinya salah satu ustadz dari Indonesia yang membaca doa. Ini sangat luar biasa, ini gerakan-gerakan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang semakin kita baca akan semakin asik. Al-Quran dihafal oleh semua kalangan, mulai anak kecil, dewasa, orang tua, bahkan manula. Kalau kita lihat, kita cermati, di sepanjang Pantura, mulai dari Bandung, Jakarta, Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, Kendal, Kaliwungu, Mangkang, Semarang, Rembang, sampai ke Banyuwangi. Di sepanjang Pantura bukan hanya ratusan, tapi ribuan para santri yang mampu menghafalkan Al-Quran. Pemirsa yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan kembali lagi. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang mudah dihafal. Oleh karena itu marilah bersama mulai saat ini tanamkan dalam diri kita untuk senantiasa membaca Al-Quran minimal 1 juz satu hari. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ketiga yang harus kita jaga,
T yang ketiga adalah tadzkirah. Peringatan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam majelis ini, bahwa seseorang itu ketika dia punya masalah boleh jadi pada saat itu dia sedang lupa kepada Allah, atau memang dia jarang sekali melibatkan Allah dalam kehidupannya. Ayat yang pernah saya sampaikan di sini, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzonka. Barang siapa yang berpaling dari ajaranku, dari peringatanku, mengingat aku, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari Islam, fa innalahu ma'isyatan dzonka, maka baginya kehidupan yang sempit. Agar hidup kita gak sempit, agar persoalan jadi mudah, agar semua harapan kita tercapai, agar musibah bisa kita hadapi dengan tenang, ketabahan, penuh ketabahan dan kekuatan dan kesabaran, maka kita senantiasa harus connected kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Karena hanya Allah satu-satunya yang bisa menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi, dan hanya satu-satunya, dan Allah hanya satu-satunya yang bisa memberikan kemudahan atas segala macam impian yang sedang kita harapkan. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci berikutnya, agar semua persoalan yang sedang kita hadapi bisa cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar semua harapan yang sedang kita impikan bisa cepat tercapai, maka T berikutnya yang keempat adalah tahajud. Tahajud adalah amalan yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat ketika banyak manusia di permukaan bumi ini sedang terlelap tidur, sedang asik tertidur. Kita bangun, ngambil air wudhu, gelar sajadah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hajat kita. Mudah-mudahan persoalan-persoalan yang selesaikan oleh Allah, semua harapan, impian, obsesi kita mudah-mudahan tercapai. Di saat manusia sedang mendengkur, kita sedang bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kelima, T yang kelima yang harus kita jaga adalah tundukkan pandangan. Rasulullah pernah berwasiat kepada para sahabatnya, di mana wasiat itu sebenarnya adalah juga wasiat untuk kita sebagai umatnya. Beliau katakan bahwa setelah peninggalku nanti, fitnah yang paling besar bagi seorang laki-laki adalah wanita. Banyak sekali laki-laki yang awalnya dia adalah soleh, laki-laki yang gemar ke masjid, suka baca Al-Quran Senin Kemis, tetapi sayang karena tidak bisa menundukkan pandangan, dia lepaskan pandangannya kepada wanita-wanita yang bukan muhrimnya. Akhirnya setan merasuk ke dalam dirinya dan dia pun terjatuh. Banyak sekali cerita dan kisah
bahwa seorang laki-laki itu bisa dikalahkan oleh seorang wanita. Contoh kisah yang sangat legendaris, bagaimana kakek kita yaitu Mbah Adam alaihi salam. Dia adalah seorang nabi yang taat, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu beliau dirayu oleh istrinya yaitu Hawa. Akhirnya pun dia mau makan buah khuldi. Dan masih banyak lagi cerita-cerita dan kisah-kisah betapa seorang laki-laki itu dia akan lemah ketika berhadapan dengan seorang wanita. Yang harus dilakukan adalah senantiasa memupuk iman, meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, untuk mencapai keinginan, untuk mencapai harapan dan obsesi, kemudian untuk musibah-musibah yang datang kepada diri kita ini agar bisa kita hadapi dengan tenang, kita bisa mencari solusi yang terbaik, maka ada 5 hal yang harus kita jaga, yang kita kenal dengan istilah the 5 of T. Yang pertama adalah kita jaga takbiratul ula, yang kedua tilawatul Quran, yang ketiga tadzkirah, yang keempat tahajud, dan yang kelima adalah tundukkan pandangan. Marilah bersama kita menundukkan pandangan kita dan kita angkat tangan kita hadirkan kalbu kita sehingga terasa getaran kehadiran Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa diberi petunjuk, diberikan hidayah, diberikan kekuatan oleh Allah sehingga ada kekuatan dalam diri mengamalkan agama. Astaghfirullahaladzim, 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 falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin, wa barik wa salim wa radhi wa tabaraka ta'ala angkoli ashabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shihara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemudahan dalam segala urusan kami. Ya Allah, ampuni segala dosa kami. Ya Allah, ampuni juga dosa orang-orang tua kami. Ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami pada waktu kecil. Rabbana ya Allah, ampuni dosa orang tua kami yang saat ini sudah terbujur kaku di alam kubur. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.